Ya, betul. Oke, selamat datang kembali Kak Dani, Kak Jai, Kak Yeni. Baru 3 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Kak Putih itu berdoa. Mana Kak Putih deh. Apa kabar Kak-kakak? Baik. Baik, Kak Yeni, Kak Jai, apa kabar? Kak Yeni lagi masak kita. Oke, Oke Kak silakan Yeni. dipimpin doanya Kak Dani mungkin. Apa dah? Oke, kawan-kawan, kakak-kakak. Sebelum kita memulai aktivitas Zoom meeting kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nak kita capai bisa maksimal. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Kak Putih lambat. Sorry, Kak Putih dipotong. Kita kalah agak terlambat. Lambat. Ketahuan masuk tadi itu ada gangguan kali. Kita kalah lagi meriksa kebun sawit aman kita. Mungkin hari ini mungkin sedikit tuh orangnya tuh orang 5 anaknya. Oke, kakak-kakak langsung kita mulai pertemuan kita yang ke-7 kalau salah ya. Udah yang ke-7. Jadi perjalanan kakak tinggal satu langkah lagi ke modul 1.6 kalau nggak salah ya. Kalau udah selesai 1.6 nanti kakak-kakak akan lanjut ke 2.1 modul 2. Nanti di awal modul kakak-kakak akan diawali dengan tes awal. Jadi ada tes awal, nanti di ujung kegiatan akan ada tes akhirnya nanti. Nah, jadi kakak-kakak dites dulu nanti seberapa paham kakak-kakak ya kan. Nah, nanti setelah mengikuti pembelajaran nanti kakak-kakak akan lanjut ke tes akhir. Nah, berarti kan kakak-kakak udah ada pembelajaran. Jadi dicek seberapa paham nanti kakak-kakak melalui tes awal dan tes akhir ya kan. Oke, biasanya ada yang ngomongnya kuncinya gue biasa mengikuti ya. Oke, saya izin share screen ke kakak. Mana dia? Kita sekarang di modul 1.5 ya kakak-kakak. Cepat kita selesai. Harga loading. Udah terlihat kakak-kakak? Udah ya? Oke, dah nampak. Oke. Salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali itu kita masuk di modul 1.5 ya kakak-kakak ya. Nah, di modul 1.5 itu kakak-kakak masih kegiatan kita masih sama di awal. Tetap saya mengingatkan kembali ya kakak-kakak ya. Kesepakatan bersama yang pertama kita sebisa mungkin menyalakan kamera agar kita lebih mudah berinteraksi gitu ya antara satu sama dengan lainnya, kecuali nanti ada yang betul-betul kameranya ada gangguan ya kan boleh di off kan, atau sinyalnya kurang kuat. Kalau sinyal kurang kuat biasanya kan kalau dihidupkan kamera dia enggak kuat untuk mengangkat ya. Sinyalnya enggak kuat. Nah, kemudian matikan mikrofon. Nanti ada waktunya kakak akan diberikan kesempatan untuk berbicara gitu ya. Nanti boleh diaktifkan mikrofonnya, kemudian hadir seutuhnya. Jadi saya berharap kakak-kakak bisa fokus dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, kemudian menghargai waktu bersama. Jadi saya yakin kakak-kakak dalam kegiatan ini juga mempunyai kesibukan masing-masing gitu ya. Nah, saya berharap kita tepat waktu lah dalam melaksanakan kegiatan ini. Nah, kemudian maksimalkan fitur chat. Nah, nanti kalau ada tugas ataupun
perintah ataupun apapun itu terkait mau bertanya, mau menyampaikan sesuatu boleh gunakan tombol fitur chat gitu ya. Atau juga kakak-kakak boleh klik raise hand ya. Kalau kakak-kakak ingin menyampaikan sesuatu ataupun ingin bertanya. Atau fitur-fitur lainnya pun boleh kakak-kakak gunakan seperti jempol, tepuk tangan, dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, jadi kakak-kakak ketika kakak memiliki sinyal yang kurang bagus gitu ya, kemudian terpental, terlempar, iya kan? Nah, itu adalah suatu hal yang wajar gitu ya. Karena memang itu adalah seni gitu ya. Seni dari kita belajar daring gitu ya kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak, langsung kita mulai. Uh, Nah, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama, kakak ya. Nah, yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backlog design, gitu ya, kakak-kakak. Nah, jadi kakak-kakak apa namanya kurikulum maksudnya di sini itu bukan kurikulum yang biasa kita pakai di sekolah ya kakak-kakak ya. Jadi ini bukan kurikulum yang biasa kita pakai di sekolah, itu bukan. Nah, kalau itu kan kurikulum KOSP. Nah, maksudnya di sini adalah itu terkait merancang pembelajaran, rencana pembelajaran. Nah, itu maksudnya Kak. Karena berbeda dia dengan kalau yang di sekolah itu berbeda. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana kita merancang pembelajaran PJOK. Nah, itu yang disebut kurikulum di sini gitu ya. Karena makna kurikulum itu sangat luas sekali gitu ya. Nah, kemudian kakak-kakak agenda kita sesi ini pertama itu adalah backlog design. Yang kedua pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, tentu kakak-kakak ini kan sudah membaca di modul gitu ya, apa backlog design itu apa gitu ya. Nah, ini aktivitas 1 itu adalah backlog design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nanti akan kita bahas Kak, backlog design itu apa gitu ya. Nah, sekarang kakak-kakak boleh menuliskan gitu ya. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak kakak-kakak tentang kurikulum PJOK gitu ya. Nah, silakan kakak-kakak boleh tuangkan di dalam kolom chat. Nah, itu Kak. Silakan kakak-kakak menurut kakak-kakak dari 1 sampai 10 gitu ya kakak-kakak ya. Kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Jadi kurikulum PJOK di sini tuh terkait rencana pembelajaran Kak. Nah, rencana pembelajaran. Bagaimana kita menyusun ya kayak RPP Kak. Dia RPP maksudnya di sini kayak RPP gitu, bukan kurikulum yang seperti yang ada di sekolah itu bukan. Ya, silakan kakak-kakak boleh tuliskan di kolom chat gitu ya. Seberapa dalam kakak-kakak memahami tentang kurikulum PJOK gitu ya. Silakan tuliskan di kolom chat. Kira-kira dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa gitu kan. Kalau 10 itu kan berarti udah paham sekali gitu kan. Nah, kalau mungkin ya 1 ya mungkin masih belum paham sekali atau masih perlu bimbingan lah gitu ya kan. Silakan kakak tulis berdasarkan angka dari 1 sampai 10 kira-kira pemahaman kakak terkait kurikulum Merdeka itu kurikulum PJOK itu seperti apa gitu kan, di angka berapa. Nah, sekali lagi ya kakak ya, jadi kurikulum di sini oke Kak Ramadhani angka 2, Kak Hambali level 3. Nah, jadi kurikulum PJOK di sini maksudnya rencana pembelajaran ya kakak-kakak ya, bukan kurikulum yang seperti kurikulum KOSP di satuan pendidikan itu bukan.
Jadi terkait merancang pembelajaran ya seperti RPP itu juga termasuk bagian dari kurikulum. Jadi yang dibahas di sini terkait itu. Nah, silakan kakak-kakak tuliskan dari 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak terkait kurikulum mereka. Wah, Kak Jainuddin nih sesuai KKM 70. Jadi pada hasil yang merancang KKM, merancang pembelajaran ini udah saya pikir udah sangat jauh sekali ini, gitu kan. Nah, silakan kakak-kakak yang belum menuliskan. Adakah ini? Oh, 7. Oh, oke, enggak apa-apa Kak Jai. 70. Masih tahap 2, Kak Febri. Kak Dani 2. Kembali 3. Kak Yeni masih belum tahu. Silakan. Silakan. Jadi maksudnya di sini kakak pemahaman ketika kakak merancang pembelajaran, gitu ya. Merancang, membuat sejauh mana kakak itu merancang pembelajaran PJOK. Jadi maksudnya gitu. Ya. Nah, kalau kita kan menyusun RPP gitu kan. Nah, kira-kira itu sejauh mana pemahaman kakak terkait hal itu, gitu maksudnya. Jadi kurikulum PJOK di sini bukan kurikulum seperti satuan pendidikan kita ya kakak-kakak ya. Itu bukan, karena makna dari kurikulum itu sangat luas sekali gitu ya. Kalau kita arahkan ke sini itu mengarah ke merancang pembelajaran dia. Kak Aris ada 2. Kak Epi ya silakan baru bergabung Kak Epi. Nah, Kak Freddy juga silakan boleh dituliskan menurut kakak-kakak yang baru bergabung ya. Skala pemahaman kakak dari 1 sampai 10 terkait kurikulum PJOK itu di sekolah kakak itu seperti apa gitu ya. Jadi kurikulum itu bukan kurikulum yang biasa dipakai di satuan pendidikan ya kakak-kakak ya. Biasa kurikulum operasional satuan pendidikan namanya kalau yang untuk sekolah biasanya. Kemudian kalau yang PJOK itu terkait perencanaan pembelajaran. Nah, kira-kira dalam merancang pembelajaran PJOK seberapa dalam pemahaman kakak terkait hal itu? Gitu. Jadi kira-kira dari 1 sampai 10 itu kira-kira ada di nomor berapa kakak? Kalau 10 saya pikir udah cukup paham ya kak ya. Termasuk 8, 9, 7 juga. Saya pikir juga sudah paham sekali ini. Oke kakak-kakak yang belum silakan kita tuliskan. Ada Kak Epi belum, Kak Aris 2, Kak Jai 7, Kak Epi masih bingung. Iya Kak Epi. Kak Yeni masih bingung. Kak Febri 2, Kak Kambali 3, Kak Ramadhani 2. Nah, oke. Terima kasih kakak-kakak sudah menuliskan gitu ya terkait pemahamannya. Nah, saya ingin bertanya nih kepada yang kira-kira yang menuliskan 2 nih. Ini maksudnya gimana nih pemahamannya? Ada berapa orang nih? Yang mewakili saja kakak-kakak, silakan. Ada Kak Aris, ada Kak Febri, ada Kak Dani. Silakan, kenapa menulis angka 2 ini? Silakan, yang mewakili yang memilih angka 2 gitu. Silakan. Ada Kak Aris, ada Kak Febri, ada Kak Dani. Silakan, kakak-kakak boleh open mic. Salah satu dari kakak-kakak, silakan. Halo, kakak-kakak yang menuliskan angka. Ayo, Gu. Ayo, Gu. Nah, yang lain yang kedua. Silakan, kenapa memilih angka 2?
Atau Kak Ambali mewakili kelompok 3. Silakan. Yang menulis angka 3. Kenapa memilih angka 3? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya menulis angka 3? Kalau berdasarkan modul yang saya pahami, modul yang saya baca di LMS, memang agak bingung rasanya. Nah, jadi makanya itulah dasar mengapa saya menulis angka 3. Tapi kalau membuat RPP ataupun rancangan pembelajaran di sekolah, saya rasa agak mudah bagi saya. Karena tadi katanya ini kan kurikulum. Saya kurang paham ini. Pertama ternyata kurikulum itu adalah RPP dalam sekolah, di sekolah kita. Makanya di sini namanya kurikulum. Nah, jadi mungkin miskonsepsi dari awal hingga saya menuliskan angka 3 di sini. Nah, mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih buat Kak Ambali ya. Jadi kakak-kakak di sini ya kita terkait kurikulum PJOK itu bukan kaitannya dengan kurikulum yang ada di satuan pendidikan gitu ya, yang biasa dikirim ke dinas gitu ya, bukan yang seperti itu. Jadi terkait kurikulum di sini itu kita merancang bagaimana kita merancang kurikulum PJOK gitu ya kakak-kakak ya. Bagaimana kita menyusunnya, bagaimana kita membuat perancangan kurikulum rencana pembelajaran gitu. Nah, itu maksudnya begitu ya. Oke, terima kasih Kak Ambali sudah memberikan pendapatnya. Ya, beliau menuliskan angka 3 dengan alasan tadi agak kurang memahami gitu ya. Nah, kemudian Kak di angka 7. Nah, ini saya penasaran nih, Kak Kak Jai. Silakan Kak Jainuddin. Baik, terima kasih Kak Fasil ya yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan alasan kenapa saya memilih angka 7 dari rentang nilai 1 sampai 10 ya. Kemudian bukan berarti saya mengaku saya bisa lebih paham ya, tidak Kak ya. Cuman karena sesuai yang kita sampaikan di awal-awal pertemuan kita bahwa kita selaku guru olahraga harus belajar sepanjang hayat ya. Dalam arti kata kita harus masih tetap menimba ilmu walaupun usia kita ya sudah agak-agak tua lah seperti itu kan ya. Namun itulah tadi kita harus selalu dan tetap masih mau menimba ilmu dan menambah ilmu ya, salah satunya melewati kegiatan LMS ini. Kemudian dasar atau indikator juga saya memilih angka 7 ya, karena kita seorang guru ya memang dituntut harus untuk paham lah, karena bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun kita di sekolah juga ya, diminta oleh atasan, kemudian diminta oleh pengawas ya, memang harus mampu untuk menguasai, dalam arti kata mau tidak mau kita harus mampu menguasai walaupun tidak sempurna. Karena kalau kita sendiri tidak memahaminya tentang kurikulum dalam PJOK, bagaimana bisa kita menerapkannya pembelajaran di PJOK tersebut. Jadi itulah salah satu indikatornya, paling tidak ketika kita tidak pandai, paling tidak kita bisa tahu lah, supaya kita nyaman untuk menetapkan kriteria kalau dalam K13 tersebut. Nah, kalau mungkin dari Kumar itu sekarang agak beda, dan mudah menetapkan dan mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan juga. Tapi tadi kalau kawan-kawan yang menuliskan angka 2 dan angka 3, saya rasa itu ya hanya apa ya? Hanya sebatas angka saja, padahal kawan-kawan sebenarnya mampu ya. Karena kenapa? Ya, kalau mereka tidak mampu untuk menguasai kurikulum, ya bagaimana kita bisa untuk mengajar? Cuman ya mungkin ya rasa malu-malu saja kan ya, karena takut ya seperti ini, ditanyakan alasannya kan mengapa ya memilih angka tinggi gitu ya. Tapi kan kita selaku guru olahraga ya emang harus berani menampilkan bahwa yang kita bisa sampaikan itu adalah memang yang perasaan yang benar-benar ada di kita gitu kan. Dan untuk angka 2, angka 3 kalau di siswa itu saya rasa zaman K13 itu ya mungkin tidak
tidak tuntas KKM gurunya kan. Nah, bagaimana nanti semuanya mau kan ya nggak masuk akal juga kan ya. Jadi nanti pada kawan-kawan ya saya rasa boleh ditingkatkan lagi lah. Bukan tingkatkan ilmunya, bukan. Ilmunya sebenarnya sudah tinggi, cuman ya angka tadi yang disampaikan lewat ke chat di kolom komentar itu ya saya rasa disesuaikan dengan kemampuan. Saya yakin rata-rata di atas 70 semua Kak Fasil ya. Jadi nggak ada 2, nggak ada 3 seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Jainuddin. Kita kasih reaction dulu buat Kak Jainuddin. Keren Kak Jainuddin. Nah, terima kasih Kak Jainuddin telah memberikan pemahaman ya kepada kita semua ya. Mungkin kakak-kakak yang menuliskan malu-malu kali ya mungkin ya. Sebenarnya mereka sudah paham nih, mereka merendah ini Kak Jai. Ya, terima kasih Kak Jainuddin tadi juga udah menyinggung pembelajar sepanjang hayat ya. Memang di kurikulum Merdeka itu kita dituntut untuk jadi pembelajar sepanjang hayat gitu ya, mengajar belajar tidak panjang umur gitu ya kakak-kakak ya, dan juga kita ya memang harus dituntut untuk penguasaan materi gitu ya, penguasaan merancang juga. Kemudian kalau kita sudah ini kan udah hal-hal yang memang sudah kita alami setiap hari gitu ya. Mungkin yang membuat kita bingung adalah namanya gitu ya. Karena di era-era zaman sekarang ini namanya juga udah berubah-berubah. Padahal hampir setiap hari kita lakukan gitu ya kakak-kakak ya. Terima kasih, saya pikir cukup di awal ini dibuka oleh Kak Hambali dan Kak Jainuddin yang mengkedor semangat kita ya. Terima kasih Kak Hambali dan Kak Jainuddin. Oke kakak-kakak, kita lanjut. Nah, silakan kakak-kakak. Silakan juga masih dituliskan di kolom chat terkait apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, silakan kakak-kakak boleh tuliskan di kolom chat. Silakan. Saya kasih waktu 3 menit ya kakak-kakak ya. 3 menit cukup saya pikir. Silakan. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah gitu ya. Oke, Kak Bayu, selamat datang Kak Bayu. Silakan, kakak boleh tuliskan di kolom chat. Silakan Kak, jangan takut untuk menulis. Kita sama-sama belajar. Nanti ditanya-tanya sama Kak Ferry, enggak apa-apa Kak. Namanya kita belajar ya kan. Kita berbagi. Kita di sini kan berbagi gitu ya, untuk memantapkan gitu ya kakak-kakak ya. Enggak apa-apa, tulis saja mau betul ke salah ke. Nah Kak Dani, silakan. Boleh kalau mau Ryzen. Silakan Kak Dani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Belajar dulu. Iya. Oke, silakan. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK? Jadi pelajaran PJOK itu sangat perlu ya, sangat perlu di sekolah. Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan peserta didik secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Jadi maksudnya secara keseluruhannya melalui kegiatan jasmaninya. Tetapi bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan
tujuannya untuk mengembangkan mental ya, mental peserta didik ya, mental peserta didik. Oke, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya terima mohon maaf. kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dani ya. Kita kasih reaction dulu buat Kak Dani. Ya, tidak salah ya apa yang disampaikan oleh Kak Dani itu untuk mengembangkan diri secara keseluruhan begitu ya. Jadi mengajak siswa untuk aktif gitu ya Kak Dani ya, untuk aktif dalam aktivitas geraknya gitu ya. Saya coba cek di kolom chat. Oke, mulai dari Kak Haris Wahyudi silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan Kak Haris. Ya, terima kasih Pak. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, menurut saya sih yang pertama untuk meningkatkan kesehatan Kak. Kesehatan di mana di pelajaran PJOK kita dapat mengedukasi siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Serta yang kedua untuk memotivasi siswa supaya untuk aktif. Untuk aktif yang dimaksud untuk aktif dalam cabang olahraga dan tahu manfaat dapat siswa terlibat aktivitas fisik. Terus yang terakhir mungkin menambah wawasan tentang kesehatan. Di mana di pelajaran PJOK ini kita kan bisa tentang di anatomi tubuh ya. Ada juga untuk menjaga kesehatan mental. Di mana untuk kesehatan mentalnya bisa kita dengan cara menghindari cedera saat olahraga. Terutama sebelum olahraga kita kan dimulai dengan pemanasan. Itu saja Kak, menurut saya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Haris ya, Kak Haris Wahyudi. Keren sekali apa yang disampaikan oleh Kak Haris. Betul ya apa yang disampaikan Kak Haris untuk menjaga kebugaran gitu ya, untuk menjaga kesehatan. Kemudian juga tadi memotivasi siswa gitu ya agar mereka aktif dalam geraknya. Kemudian ya untuk kesehatan mental ya, memotivasi siswa juga tadi disampaikan oleh Kak Haris. Betul juga ya Kak Haris ya, apa yang disampaikan oleh Kak Haris itu saya pikir sudah mencakup juga gitu ya apa yang disampaikannya. Oke, terima kasih Kak Haris. Kemudian saya coba tujuan menurut Kak Ambali adalah untuk penguatan penguatan karakter jasmani ya, betul Kak Ambali. Kemudian Kak Jainuddin untuk memberikan ilmu, pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan tubuh yang sehat secara jasmani dan rohani. Ya, betul ya. Kak Jainuddin memberikan ilmu, memberikan pengetahuan. Ya, betul kayak. Jadi di kakak-kakak yang di modul pertama sekali masih ingat mungkin ya kayak waktu kita kita pertama kali gitu ya, kita membahas terkait paradigma gitu ya di modul 1.1 kalau nggak salah saya, modul 1.1, bahwa kita di situ membahas terkait tujuan dari PJOK itu di sekolah gitu. Jadi kita akan di sini kita sedikit ya merefleksi kembali bahwa PJOK di sekolah sebenarnya itu adalah untuk pembelajaran ya. Betul apa yang disampaikan juga oleh Kak Freddy, dari adanya pelajaran menjaga di sekolah adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan mental, sosial, emosional, intelektual, kesehatan secara menyeluruh. Oke, terima kasih Kak Freddy sudah menuliskan. Kemudian Kak Yeni, tujuannya mengembangkan keterampilan motorik. Oke, terima kasih Kak Aris. Kemudian mengembangkan keterampilan motorik dasar melalui olahraga, siswa belajar nilai seperti sportivitas, disiplin, kerjasama, dan percaya diri. Kemudian Kak Febri mewujudkan pola hidup yang sehat
maupun jasmani rohani untuk menambah wawasan peserta didik tentang tentang pelajaran olahraga yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Kak Aris, Kak Epi, kemudian Kak Febri. Di sini juga tadi Kak Aris ya menyinggung terkait motorik dasar ya. Jadi betul Kak ya, kita di sekolah ini adalah PJOK gitu ya. Di sekolah itu tujuan utamanya adalah untuk pembelajaran Kak. Di mana peserta didik itu kita libatkan secara aktif di dalam pembelajarannya agar mereka nanti itu menikmati gitu ya, menikmati proses belajarnya gitu ya. Nah, jadi di dalam sebetulnya yang kemarin kita sampaikan di di modul 1.1 terkait apakah PJOK itu sebagai hiburan, apakah PJOK itu sebagai prestasi gitu ya. Nah, itu saya pikir memang kita di PJOK itu terlalu banyak gitu ya kakak-kakak ya, terlalu fokus gitu ya. Fokusnya itu terlalu banyak, agak hiburan untuk ini, untuk apalagi untuk prestasi, untuk kesehatan, untuk kebugaran gitu ya. Nah, maka dari itu kakak-kakak di sini kita menyamakan persepsi kita gitu ya kakak-kakak ya, bahwa tujuan PJOK di sekolah itu adalah untuk pembelajaran. Nah, bagaimana kita itu mengajar pada siswa belajar terkait kesehatan. Nah, kita itu tidak bisa membuat anak itu menjadi sehat gitu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana gitu ya, mereka nanti itu tahu cara mereka memilih hidup sehat gitu. Nah, terkait kebugaran juga, kita cuma tidak bisa membuat mereka bugar. Ya, karena kita PJOK saja belajarnya itu seminggu sekali, ya kan? Nah, jadi kita tidak bisa membuat mereka menjadi bugar. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mereka paham, bagaimana caranya mereka tahu cara hidup bugar gitu ya kakak-kakak. Nah, kenapa bukan kita yang harusnya membuat mereka jadi bugar? Karena memang di dalam PJOK itu kita bukan mengarah ke arah situ gitu. Nah, di PJOK, di olahraga juga ada yang namanya kepelatihan olahraganya. Harusnya kalau pengen mereka bugar gitu ya kakak-kakak, ya bawa saja mereka ke pelatih gitu kan, agar mereka itu bugar gitu. Karena memang di sekolah gitu lebih terkait tentang pembelajaran di sekolah, bagaimana mereka bisa bugar gitu. Langkah pertama begini gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan kepada peserta didik kita gitu ya kakak-kakak ya. Baik, terima kasih kakak-kakak udah menuliskan banyak sekali ini. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ya kakak-kakak ya. Nah, menurut capaian pembelajaran kurikulum PJOK kurikulum Merdeka gitu ya, dalam 4 pendidikan jasmani, kesehatan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, kemudian menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep, strategi, gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kemudian kompetensi dan kreativitas gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi kakak-kakak, jadi di sini adalah untuk pembelajaran bagaimana kita mengembangkan, kemudian mereka menerapkan, kemudian juga mengevaluasi keterampilan konsep, strategi, gerak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ya, itu Kak. Yang menentukan mereka untuk mereka mau hidup sehat atau tidak ya mereka sendiri ya Kakak. Ya, kita tinggal mengajarkan bagaimana mereka itu hidup sehat gitu ya. Mau sehat atau tidaknya mereka ya tergantung merekanya sendiri gitu ya Kakak ya. Nah, kemudian membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama, dan inklusivitas. Inklusivitas itu yang kemarin, tapi ini sudah menyeluruh gitu ya. Kemudian menanamkan apresiasi sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, jadi betul tadi yang disampaikan oleh Kak Jainuddin. Nah, di sini juga disinggung terkait jasmani sepanjang hayat. Jadi kita juga memberikan gitu ya apresiasi pengembangan sikap positif kepada mereka gitu ya, agar mereka
nanti bisa menikmati gerak itu sepanjang hayat, begitu ya kakak-kakak ya. Nah, sekarang kita lanjut, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut. Oke. Nah, kakak-kakak, terlepas dari kurikulum apapun gitu ya, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Gitu ya kakak-kakak ya. Silakan kakak-kakak boleh dituliskan di kolom chat terkait pertanyaan ini, terlepas dari kurikulum apapun gitu ya. Kayak zaman dulu kan kita banyak kurikulum tuh, ada KBK, KTBC, K13 gitu ya. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan gitu. Nah, silakan kakak-kakak boleh dituliskan di kolom chat, atau yang mau resen boleh, silakan. Oke, boleh dari kurikulum. Ayo Kak Epi, silakan. Kalau Kak Epi ingin berpendapat, silakan. Terlepas dari kurikulum apapun gitu ya, apakah selama ini Bapak Ibu sudah dengan baik mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Nah, jadi maksudnya kita kan dulu banyak sekali kurikulum yang ada di kita ya, KDKTSP, K13, ada dulu KBK, yang mungkin guru-guru yang udah senior ya pasti merasakannya lah, KTSP, kemudian K13, kemudian kurikulum Merdeka gitu ya. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran gitu ya, dan menjadikannya sebagai acuan? Ada yang ingin berpendapat kakak-kakak terkait hal ini? Silakan. Ada? Apakah ada yang ingin berpendapat? Silakan di kolom chat juga tidak apa-apa. Silakan. Bingung nggak? Nggak ada yang bingung. Nggak apa-apa Pak, kita santai, kita sambil belajar ya kan. Nah, adik ada Kak Hambali. Kak Hambali menuliskan memahami tujuan pembelajaran memang harus dipahami agar dapat disampaikan dengan siswa selama pembelajaran. Nah, betul sekali ya. Memang harus saya pikir kalau kita sudah menjadi guru ini ya tentunya ya kakak-kakak ya saya pikir sudah dipahami gitu. Karena memang kita sudah melewati itu gitu kan, melewati proses itu, karena kita udah sebelum kita mengajarkan tentunya kita mempersiapkan gitu ya kayak rencana pembelajaran kita gitu kan. Nah, kalau kita sudah mengajar berarti kita ya sudah melewati itu gitu kan. Nah, apakah itu menjadikannya sebagai acuan? Ya tentu. Nah, itu kan adalah acuan kita dalam proses kita dalam mengajar gitu, dan itu merupakan saya pikir modal kita gitu ya kakak-kakak ya, modal kita dalam kita mengajar. Ya tentu sekali kita jadikan bahwa itu adalah acuan kita dalam mengajar. Begitu ya kakak-kakak ya. Terima kasih Kak Ambali sudah menuliskan gitu ya pertanyaan dari yang ini gitu ya. Terima kasih. Kemudian mungkin saya lanjut yang kedua kali. Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, kira-kira kakak-kakak ada yang ingin berpendapat? Silakan. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Gitu. Tadi kan udah merumuskan tuh, gitu kan? Tadi sudah sudah memahami, gitu ya. Nah, kemudian dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan itu sudah tercapai gitu ya. Silakan kakak-kakak boleh dituliskan di kolom chat. Nah, tadi kan kakak-kakak sudah memahami tujuan pembelajaran gitu ya dalam konteks kurikulum Merdeka. Kemudian ditanya lagi tuh apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai gitu. Ini kan tergantung Bapak Ibu itu sendiri gitu ya, tergantung Bapak Ibu menentukan tujuan dari pembelajaran itu sendiri gitu. Silakan.
kakak boleh menuliskan di kolom chat atau kakak boleh juga mau menyampaikan melalui raise hand gitu. Silakan, ada yang ingin berpendapat atau ingin menuliskan di kolom chat, boleh kakak. Kak Ambali, silakan. Oke, baik. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Saya rasa tentunya bisa, karena bagaimanapun seorang guru sudah pasti mempersiapkan sejak awal tentang materi apa yang akan disampaikan, sarana apa yang sudah disiapkan, dan tentunya materi-materi yang harus disesuaikan dengan tuntutan dari kurikulum tersebut. Kalau kurikulum merdeka yang didekatkan di sini adalah karakteristik, kontekstual, kan? Kemudian pembelajaran itu lebih berarti, bermakna bagi siswa, dan semua itu bisa kita jadikan ataupun bisa kita tampilkan dalam proses pembelajaran kita. Apabila proses pembelajaran itu disiapkan dengan baik dari awal. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ambali ya, sudah memberikan pemahaman ya Kak Arif kepada kita semua ya. Betul apa yang disampaikan oleh Kak Ambali ya, tentunya ya tujuan-tujuan ini ya bisa kita capai karena memang dari awal pembelajaran kita sudah mempersiapkan gitu ya, dan kita juga sudah merancang, bahkan kita sudah menyiapkan media-media yang udah akan kita laksanakan gitu ya dalam proses pembelajaran gitu loh. Nah, oke, saya sepakat sekali dengan Kak Ambali. Terima kasih Kak Ambali. Mungkin ada lagi Kak yang ingin berpendapat? Kak Jainuddin. Silakan Kak Jai. Oke, baik Kak Fasil. Hanya ingin menambahkan sedikit dan menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Kak Hambali tadi. Kalau berdasarkan paparan yang disampaikan Kak Hambali tadi, ya, seharusnya di awal-awal tadi ya, kemampuan Kak Hambali itu bukan 3 ya 8 malahan kan ya. Karena mantap. Ya, karena ya hanya mungkin tadi itulah saya bilang kan ya, merendah dulu untuk menjadi tinggi kan ya. Sangat mantap sekali Kak Hambali. Nah, kemudian dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, layang pandang kalau kita lihat dari kurikulum merdeka ya sebenarnya tampak mudah kan ya, karena anak itu dimerdekakan belajar untuk mencapai tujuan yang kita laksanakan. Namun sebenarnya dalam pelaksanaannya juga susah juga karena siswa kita beragam dengan masing-masing kemampuannya masing-masing ya. Namun itulah tadi kembali lagi pada tugas dan fungsi kita selaku guru atau sebagai guru ya memang harus bisa mencapai tujuan dari rencana-rencana yang telah kita buat gitu kan. Jadi mungkin dari tujuan-tujuan yang kita buat tersebut ya, bisa kita evaluasi kembali sampai mana tercapaiannya. Kalau memang tercapai maksimal ya, sangat luar biasa, namun kadang-kadang kita juga susah kan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara maksimal karena banyak faktor, banyak banyak juga tantangan-tantangan yang kadang-kadang kita sendiri juga susah untuk melewatinya atau melaksanakannya dengan baik tersebut. Maka salah satu solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang tersebut tadi ya salah satunya seperti kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Dari kemarin saya sangat menunggu sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini yang mana kita bisa belajar bersama sama-sama guru PJOK ya Kak Wasil ya. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa tergabung di sini dan bisa berbagi ilmu, menimba ilmu juga dengan teman-teman dan Kak Wasil yang ada di kegiatan ini. Jadi terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih Kak Jainuddin ya telah memberikan tanggapannya, memberikan juga kepada kita pemahaman yang dalam gitu ya kepada kita semua bahwa untuk tujuan-tujuan
pembelajaran itu apakah itu bisa tercapai gitu ya. Tentunya perlu yang saya tangkap tadi itu perlu adanya evaluasi pencapaian gitu ya Kak Jenny ya, karena memang kita ini kan di sekolah memiliki banyak siswa yang karakternya berbeda, latar belakangnya berbeda. Nah, untuk mengakomodasi itu pun juga perlu gitu ya. Kita mengevaluasinya juga, kemudian banyak tantangan yang memang harus kita hadapi dan harus kita lewati gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan belajar di sini gitu ya, tadi yang disampaikan oleh kita bisa mengatasilah gitu, mengatasi semua gitu ya. Ya, kalaupun tidak semua ya separuh, paling tidak separuh lah. Kita bisa mengatasi permasalahan yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing gitu ya. Terima kasih Kak Ambali dan Kak Jainuddin sudah berpartisipasi menyampaikan pendapatnya gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini kakak-kakak memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum ini gitu ya. Pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru-guru satu pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP gitu ya kakak-kakak ya. Nah, memang kakak-kakak di PJOK ini kemarin kalau tidak salah saya itu sudah ada CP terbaru untuk PJOK gitu ya. CP terbaru di mana kita itu CP itu capaian pembelajaran itu sudah diberikan oleh pemerintah gitu ya. Jadi seluruh Indonesia itu CP-nya itu sama, cuman TP-nya yang harus kita buat sendiri gitu ya. Karena memang kenapa? Karena memang di dalam daerah-daerah kita itu berbeda-beda. Jadi tujuan pembelajarannya itu tidak sama gitu. Makanya kita di kurikulum PJOK ini kita diberikan keleluasaan untuk merancang tujuan pembelajaran itu sendiri. Sedangkan CP-nya itu berasal dari pemerintah gitu ya. Pemerintah sudah menyiapkan CP gitu ya. Mungkin kakak-kakak sudah ada yang punya gitu ya terkait CP gitu ya. Iya kan? Nah, saya pikir kakak-kakak sudah memiliki CP terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, terkait CP ini kakak-kakak, CP itu kalau kita ibaratkan, kalau saya ilustrasikan itu misalkan kalau kita pergi ke Sambas gitu ya. Kalau kita mau pergi ke Sambas itu kan bisa, kalau kita di Sekura kita bisa lewat Sekura, kemudian bisa lewat Tambangan ya kan, bisa lewat Sungai Baru, bisa lewat Perigi Piai, ataupun langsung dari arah Pemangkat gitu kan, Tepas. Nah, saya pikir Sambas itu adalah capaiannya kakak-kakak, capaian pembelajaran. Sedangkan dari Sekura, dari Tambangan, Sungai Baru, kemudian dari Perigi Piai itu adalah tujuan pembelajaran yang disebut dengan TP1, TP2, TP3, TP4 gitu ya kakak-kakak ya. Nah, kemudian kakak-kakak di dalam TP itu juga udah disiapkan waktunya gitu ya. Waktunya udah disiapkan. Misalkan dalam pembelajaran ini kakak-kakak akan melaksanakannya selama 4 JP. Nah, selama 4 JP ini kakak-kakak pembelajaran itu harus tujuannya itu harus sampai begitu. Jadi kakak-kakak diberi waktu dari misalkan dari Sungai Baru ke Sambas itu waktunya 4 jam gitu kan. Nah, jangan kakak offside gitu. Offside sampai 5 jam gitu ya. Jadi pemerintah udah menyiapkan waktu untuk kita ke Sambas untuk mencapai tujuan itu gitu ya. Diberinya waktu 4 JP. Jadi kita ya kalau memang tujuannya itu cepat selesai, ya 3 JP pun tidak apa-apa, malah lebih bagus gitu kan. Tapi jangan sampai kita offside karena kita kan sudah diberikan waktu itu 4 JP gitu ya misalkan. Nah, ketika dalam perjalanan nanti kakak-kakak menemukan gitu ya, membawa siswa ke Sambas gitu, tiba-tiba ada yang mual, ada yang muntah ya. Nanti di situ kakak-kakak kasih obat gitu. Nanti kakak kasih obat. Nah, kasih obat itulah yang disebut dengan asesmen gitu kan. Ada yang pusing kepalanya Pak gitu kan. Oh, dikasih obat dulu ya biar kepalanya nggak pusing. Nah, itu kan kendala-kendala yang kakak alami di dalam proses pembelajaran gitu. Nah, kalau sudah kita kasih asesmen, otomatis kan kita udah dapat tuh hasilnya tuh, baru kita lanjut ke Sambas gitu. Nah, gitu ya kakak-kakak ya terkait CP maupun TP gitu ya.
TPI itu udah ada kayak diturunkan dari apa namanya, udah dikasih dari pemerintah gitu ya. Apa udah punya kakak? Udah punya CP terbaru? Belum ada. Belum. Belum cari hanya. Agak bicarinya ya. Oke. Boleh di-share ya, Bu. Iya, boleh lah yang hadir. Share. Oke, nanti saya share ya kakak ya. Karena memang kak untuk dari CP diturunkan lagi ke TP gitu kan, dari TP nanti diturunkan lagi ke ATP kalau nggak salah saya seperti itu kak. Dia turun temurun sama macam kita merancang P5 itu sama kak. Nah sekarang kakak-kakak bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan. Nah maksudnya begini kak, ketika kita membahas tentang ini kakak-kakak, biasanya itu kita langsung berpikir aktivitasnya itu apa gitu ya. Misalkan kita mengajari sepak bola. Nah, ketika kita mengajar sepak bola itu kita ada langsung fokus kepada aktivitasnya apa gitu kan. Apa yang kita ajarkan dengan dia, ya kan? Masih kita kan. Ya kan? Nah, kita terlalu fokus dulu ke materinya, ya kan? Nah, ternyata di dalam apa namanya, di dalam pembelajaran modul ini kita itu dituntut untuk kita lebih enaknya itu dianjurkan untuk menggunakan model backward design yang tadi yang ada di atas kan, backward design. Nah, kalau kakak-kakak yang sudah PPG zaman sekarang itu ada namanya UBD, understanding by design. Itu sama kak. Kak Haris, Kak Bayu gitu ya yang lagi PPG. Nah, itu disebut dengan understanding by design kalau tidak salah saya ya. Nah, kemudian kakak-kakak, maksudnya dari di sini adalah kakak-kakak pertama itu ketika ingin merancang pembelajaran, kakak-kakak harus menentukan dulu tujuan pembelajaran. Satu adalah tujuan pembelajaran. Itu kalau kita menggunakan backward design ya kakak-kakak ya. Kemudian kita kedua adalah evaluasi atau asesmen ya. Kemudian yang ketiga adalah kita baru memikirkan aktivitasnya kakak-kakak, aktivitasnya kita ya. Nah berbeda dengan front design. Kalau front design kita itu tujuan, kemudian aktivitasnya bermain, baru di ujung-ujungnya itu baru kita beri asesmen, baru kita kasih ujian gitu, ya kan, kita kasih tes. Nah itu yang front design. Kalau backward design itu kita berpikir kebalik kakak-kakak, kita berpikir kebalik. Kalau front design itu pertama tujuan, kemudian setelah tujuan itu aktivitasnya, ya kan? Aktivitasnya apa? Setelah aktivitas baru yang terakhir itu biasanya kita kasih soal ataupun kita kasih tes, ya kan? Nah, itu namanya asesmen. Nah, itulah yang namanya front design. Kalau backward design ini kita harus berpikir kebalik dulu, Kak. Pertama kita harus menentukan tujuannya. Contoh, misalnya Kak, misalkan saya ingin mengajarkan murid saya itu renang gaya bebas. Nah, gitu kan. Itu adalah kita menentukan tujuan dulu. Peserta dapat berenang gaya bebas dengan baik dan benar. Itu kan tujuan kita. Nah, kemudian kakak-kakak, kita harus memikirkan yang kedua adalah asesmennya apa, ya kan? Kita pikirkan dulu asesmennya apa. Setelah kita pengen mereka itu bisa berenang gaya bebas, kita pikirkan asesmennya. Oh, misalkan asesmennya itu kita buat mereka berenang 2 kali 10 menit, misalkan 2 kali 10 menit, ya kan? Itu tes dulu Kak. Pertama tujuan, yang kedua, yang ketiga baru aktivitasnya Kak. Nah, aktivitasnya apa? Untuk mereka bisa berenang 2 kali 10 menit, kita ini mesti ngapain? Oh, ya kan? Jadi kena deh Kak. Untuk mereka bisa pertama kan tujuannya adalah mereka peserta didik dapat berenang gaya bebas dengan baik misalkan. Nah, kemudian kita kasih asesmen. Kira-kira supaya dia berenang dengan baik itu asesmennya adalah saya ingin mereka itu berenang bolak-balik 2 kali 10 meter. Nah, itu kan. Itu kita menggunakan backward design ya kakak-kakak ya. Nah, supaya mereka bisa
berenang 2 kali 10 meter, kita mesti ngapain di bagian aktivitas itu, kita mau ngapain gitu. Gitu ya kakak-kakak ya. Bisa dipahami kakak-kakak terkait backward design ini? Backward design ini adalah pola pikir kakak-kakak agar memudahkan kita dalam merancang tujuan pembelajaran. Ketercapaian tujuan pembelajaran itu lebih memudahkan kita gitu. Ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak terkait backward design? Atau saya kasih contoh lagi nih, kalau terkait backward design ini, misalkan kita ingin mengajarkan anak-anak itu menggiring bola, gitu ya, menggiring bola dengan baik dan benar, gitu ya. Nah, langkah pertama kan tujuan tuh, udah dapat tujuannya kan anak-anak dapat menggiring bola dengan baik dan benar. Yang kedua, saya harus memikirkan asesmennya dulu, dipikirkan. Oh, supaya mereka menggiring bola dengan baik dan benar, maka tes yang akan saya berikan adalah mereka harus melewati kun secara zigzag, gitu ya, secara zigzag. Nah, untuk mereka bisa melewati kun secara zigzag, aktivitasnya itu apa kira-kira ini, Kak? Nah, itu yang harus kita pikirkan, Kak. Gitu maksudnya, Kak. Jadi berpikirnya kebalik gitu. Jadi kita pikirkan tujuan, kemudian asesmen, setelah asesmen atau evaluasi, baru kita mikirkan aktivitasnya. Aktivitasnya itu belakangan, Kak. Kalau di backward design. Kalau from design, kita seperti ngajar seperti biasa. Kita kasih tujuan pembelajaran, kemudian kita aktivitas dulu, baru di ujung kita kasih tes. Iya kan? Biasanya seperti itu. Kalau backward design dia kebalik, Kak. Nah, kebalik dia. Nah, itu lebih memudahkan kita, Kak. Supaya anak bisa mencapai asesmen itu, maka kita harus ngapain gitu. Supaya anak-anak bisa melakukan zigzag, tes zigzag dengan baik, kita itu aktivitasnya harus ngapain. Tuh bisa saja kan aktivitasnya kita misalkan mereka mendribel bola mengelilingi lapangan bola, ataupun mendribel bola, menggiring bola dari titik A ke titik B gitu kan. Nah, itu aktivitasnya kan bisa gitu. Jadi betul-betul itu akan lebih mengena gitu, Kak, dalam proses kita merancang pembelajaran gitu. Ada yang ingin bertanya? Silakan kakak-kakak terkait backward design ini. Ini kalau di PPG namanya understanding by design ya, Kak ya. Nah, silakan Kak Amali. Ada juga sedikit gambarannya. Ya. Nah, ditanyakan sih enggak deh. Cuma saya rasa udah mulai adalah sedikit gambar-gambarannya. Nah, betul Kak. Ya, betul. Nah, jadi sepertinya Kak, kalau kita ngajar ya namanya yang biasa-biasa kan from design. From design ya kan kita mulai dari tujuan, kemudian aktivitasnya, setelah aktivitas baru asesmennya. Ya kan? Kalau yang itu di backward design dia berpikir kebalik dulu. Nah, gitu. Berpikir kebalik dulu, kita mikirkan dulu tujuannya, kemudian setelah tujuan mereka harus mereka harus misalkan di dalam sepak bola harus menyundul bola dengan baik, kemudian harus kita pikirkan tesnya seperti apa. Misalkan dalam 1 menit mereka harus menyundul bola minimal sekian 60 kali misalkan kan, 60 kali. Nah, supaya dia bisa menyundul bola 60 kali, kira-kira aktivitas yang kita berikan ke dia itu apa supaya mencapai asesmennya tadi. Nah, gitu ya. Saya pikir ya lebih mengena Kak kalau kita menggunakan pola backward design. Ya. Sama dengan P5. Kalau P5 kita kan harus pertama yang harus kita tuju itu kan bukan dulu aktivitasnya, bukan. Itu aktivitas nomor 3. Betul Kak. Yang pertama kan kita kan harus memikirkan dulu karakter siswa yang ingin kita sasar, misalkan karakter gotong royong, iya kan? Nah, ternyata dulu yang harus kita sasar, bukan aktivitasnya apa. Pak, kami bakar ikan, Pak, kami bola ini, Pak, kami boleh, bukan. Jadi bukan seperti itu. Sama kayak P5. P5 pun menggunakan backward design. Nah, setelah tujuan yang ingin kita sasar dapat, barulah kita memikirkan keresahan-keresahan yang ada di sekolah. Apa keresahan? Misalkan di sekolah itu siswa tidak peduli dengan sampah, kemudian di sekolah ada lahan tapi tidak dimanfaatkan gitu kan.
Nah, setelah Y dah kita pikirkan, baru kita mikirkan aktivitasnya Kak. Seperti Y. P5 pun seperti Y Kak dia. Jadi kita ada lahan tapi tidak bisa kita manfaatkan. Nah, pada langkah terakhirnya adalah baru kita buat produknya. Banyak sampah di sekolah kita, keresahan kita adalah sampah, maka kita buat proyeknya, baru kita buat proyeknya. Jadi P5 pun seperti ya sama, dia menggunakan backward design. Nah, itu ya kakak-kakak terkait backward design ya. Kak Yeni mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau Kak Epi apakah sudah paham terkait backward design? Agak berapa mulai Kak Yeni? Masuk juga sedikit-sedikit. Dan masuk juga sedikit-sedikit. Oke, terima kasih Kak. Belajar dari mundur. Oke. Nah iya betul. Jadi berpikir kebalik kalau backward design. Memang sekarang agak gencar-gencarnya memang menggunakan backward design. Nah, setelah kita memikirkan tujuannya, kemudian kita pikirkan tesnya apalah kira-kira itu, iya kan bahasa kita kan. Kalau tadi dia berenang ataupun menendang bola dengan keras, ya kan. Tujuannya siswa dapat menendang bola dengan keras, misalkan. Nah, kira-kira tesnya gimana? Nah, mungkin kita tesnya bisa kita nendang dari ujung ke ujung, ya kan. Nah, supaya dia nendang tuh dari ujung ke ujung mencapai target. Misalkan menendang dari ujung ke ujung dengan jarak 100 meter. Jadi mereka harus nendang dengan jarak bolanya sampai 100 meter. Nah, supaya dia bisa 100 meter, kira-kira apa aktivitasnya yang akan kita lakukan? Nah, gitu Kak. Ya, otomatis kan cerita nendang tolen nanti aktivitasnya kan? Cerita nendang bola tolen kan? Sampai kapan nendang bola, pokoknya sampai nanti tesnya tercapai, ya kan? Oke kakak, saya pikir ada yang ingin tanyakan lagi terkait backward design. Jadi itu ya kakak-kakak ya terkait backward design ya. Kemudian, nah ini Kak yang saya sampaikan tadi, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Pertama, kita harus mengidentifikasi capaian pembelajaran dulu Kak. Jadi tujuan kita itu apa, yang kemudian menentukan metode penilaian, ya, asesmennya apa, kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Barulah kita masuk ke dalam proses pembelajarannya itu sendiri, gitu. Jadi pembelajarannya itu belakangan. Makanya tadi di bagian sini dijelaskan bahwa seringkali kita itu pengajarannya langsung fokus pada materi gitu atau aktivitas yang harus dilakukan. Nah, ternyata di dalam backward design ini kita harus berpikir kebalik gitu. Ya. Jadi tujuan pertama itu tujuan dulu gitu ya. Setelah tujuan baru kita memikirkan tesnya tuh mau gimana ya kan? Kalau misalkan dia menggiring bola dengan baik tujuannya, berarti tesnya nanti kita kasih ya zigzag aja lah, ya zigzag melewati kun. Ya. Untuk mereka bisa melewati kun, maka kita harus ngapain? Nah, kita harus ngapain? Nah, iya kalau di backward design kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak pesan kunci backward design merupakan proses sistematik yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru untuk menyelaraskan antara tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, betul Kak. Jadi apa yang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita menggunakan backward design, nanti di dalam model pembelajarannya ataupun RPP-nya pun juga seperti itu. Tapi nanti di RPP-nya bisa saja kita taruh ke belakang. Tidak apa-apa Kak. Apa namanya posisi dari asesmennya itu mau ditaruh di belakang pun tidak apa-apa. Biasanya kan yang kita gunakan kan front design kan kalau di RPP-nya ya kan apa namanya penilaiannya kan selalu berada di akhir karena memang urutannya seperti Y kalau di front design. Kalau di backward design dia di nomor 2. Pertama tujuan, nanti setelah tujuan baru asesmen gitu kan. Nah, itu kan hanya pola pikir kita agar memudahkan kita dalam merancang proses pembelajaran. Seperti itu ya kakak-kakak ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak atau mau didiskusikan silakan. Atau kalau
Udah pas, boleh klik tombol jempol atau apa, boleh silakan. Kita lanjut. Sudah ya kakak ya? Ternyata ada backlog design gitu kan. Ya, oke, terima kasih Kak Jendrin. Oke, kita boleh lanjut terkait backlog design. Nah, kemudian di aktivitas 2 kita akan menyusun program PJOK gitu ya. Nah, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Nah, kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, itu salah. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu juga tidak benar. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya, betul ya. Oh, oke. Baik itu keterampilan psikomotor gitu ya, kemudian sikap gitu ya, kemudian kognitifnya juga itu lengkap sekali di situ kakak. Nah, kemudian di komponen kurikulum juga pada satuan pendidikan melaksanakan pelaksana kurikulum merdeka gitu ya. Yang pertama itu strukturnya gitu ya kakak. Jadi kita lihat kalau kita melihat RPP yang pertama itu struktur gitu ya kakak, di mana struktur itu di dalamnya ada macam-macam. Ada struktur alokasi waktu, kemudian ada identitas, ada berapa JP-nya gitu ya. Kemudian capaian pembelajaran, biasanya apa yang ingin kita capai gitu ya. Kemudian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kemudian media juga gitu ya. Kurikulum satuan pendidikan. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, kalau ini yang terkait dengan kurikulum yang satuan pendidikan miliki, gitu ya. Itu yang tadi saya sampaikan, itu yang untuk KOSP kalau bahasa sekarang ya. Nah, kemudian kakak mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, agar bermakna gitu ya kakak ya. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal. Nah, di kurikulum merdeka ini kakak-kakak kita itu diberikan kebebasan untuk mendesain gitu ya. Mendesain kurikulum kita sendiri gitu ya. Di sini juga udah dijelaskan sekali gitu ya. Itu menyesuaikan dengan karakteristik gitu ya. Karakteristik daerah kita, kemudian lingkungan kita juga, kemudian ABT juga yang kita miliki, aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi setiap sekolah itu kalau kita temukan memiliki kurikulum yang berbeda ya itu wajar karena mereka menyesuaikan dengan kondisi ataupun kodrat alam dan kodrat zamannya mereka gitu. Nah, otomatis kalau misalkan di daerah pegunungan itu akan berbeda dengan kurikulum yang ada di daerah pantai. Nah, masa iya kita harus sama ya kan? Kalau yang di daerah pantai harus sama dengan yang di gunung gitu kan. Mereka kan tidak punya sungai kalau mau berenang gitu kan. Nah, itu makanya dari itu kita harus merancang sesuai dengan karakteristik sekolah dan daerahnya masing-masing begitu ya kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum mereka gitu ya. Nah, sekarang kakak-kakak kakak-kakak saya akan bagikan link Jambot gitu ya kakak-kakak ya terkait ini. Kita gunakan Jambot aja dulu. Itu saya akan kirim linknya melalui chat, kolom chat ini link Jambot, silakan nanti diakses gitu ya. Itu ada 3 soal ya kakak-kakak ya, 3 soal, kemudian saya kasih waktu nanti 10 menit cukup ya kakak-kakak ya untuk kita berdiskusi.
Kemudian di link WA saya coba juga untuk bagikan juga di grup WA, mungkin ada teman-teman yang kakak-kakak yang tidak bisa bergabung gitu ya. Oke Kak Bayu, nggak apa-apa Kak Bayu. Kak Bayu anaknya lagi sakit gitu ya, jadi dia agak kurang maksimal gitu ya. Nah, silakan kakak-kakak di kolom chat juga udah saya bagikan, di grup WA-nya juga udah saya kirim. Silakan kakak-kakak boleh diakses untuk pertanyaan 1 dan 3. Ada 3 pertanyaan ya kakak-kakak ya. Di situ silakan boleh diakses. Nanti digeser saja Kak ya. Nah, oke. Ini pertanyaan pertama, kemudian saya stop share screen dulu. Udah bisa diakses kakak-kakak link jemputnya? Bisa ya? Bisa. Oke, siap. Silakan dituliskan. Saya kasih waktu 10 menit. Berarti jam 11, jam 10.50 nanti. Oke. Saya share screen dulu jambutnya. Link jambut. Ini enggak udah terlihat ya kakak ya. Silakan dituliskan di kolom chat kakak. Nah, siapa ini ya? Kasih nama dulu ya Kak Dani. Kak Dani. Oke. Jangan dicor-coret Kak. Kak Dani belum selesai kali ini. Boleh diklik lagi Kak. 10 menit ya Kak ya. Kalau udah selesai nomor 1, pindah ke nomor 2. Digeser di bagian ini Kak. Nah ini. Boleh digeser. Silakan Kak Dani. Sudah menuliskan. Ada 3 orang peserta. Ada Kak Dani ada 2. Yang nomor 3 itu enggak ada namanya. Kak Dani kenapa sampai Kak Dani? Dipicik ya. Mulai lagi. Dipicik tadi ya. Klik lagi dalamnya dan apa-apa yang bisa masuk ya. Oh, alah kan hapus yang tadi hapus saya. Oke. Nah, DKY ini. DKY ini sudah oke, dirapikan. Kak Haris baru tulis namanya. KIP juga baru tulis namanya. Silakan ambil sticky note-nya di sini, Kak. Sticky note. Nah, sticky note. KIP tulis namanya dulu. Isi belum. Nah, silakan di nomor 2 belum ada. Kakak. Kak Jainuddin juga udah, Kak Epi. Silakan ditambahin.
Oke, Kak Febri juga udah mulai kelihatan. Kak Aris juga udah. Kalau udah selesai di nomor 1, geser di nomor 2 ya, kakak di sini Kak. Nah, Kak Jainuddin juga sudah di nomor 2. Nomor 3 belum ada ya kakak ya. Silakan yang sudah selesai di nomor 1 pindah ke nomor 2 ya kakak. Kak Ambali juga sudah. Kemudian di nomor 2 Kak Evi sudah, Kak Yeni sudah, Kak Jainuddin sudah. Lanjut ke nomor 3 Kak. Kak siapa tuh? Nadiname. Nomor 3 udah ada. Namanya jangan lupa Kak Jainuddin ya. Ini udah ada namanya di nomor 3 Kak. Nah, ini kosong. Dua menit lagi ya Kak ya. Silakan. Hilang skinot saya yang nomor 2 Kak. Nomor 2 hilang sticky note-nya. Kemana lari Kak ya? Nah. Kak Evi ada ya? Ada di tinggal soal nomor 3 lutung. hilang, nanti naik ke atas soalnya ya nomor 3. Nomor 3 sebentar Kak ini saya cek dulu. Oh iya, Kak ini gesernya deh. Nah, dah Kak ini. Nah, nampak kayak Kak ini. Iya dia Kak ini. Oke, Dah, 1 menit nampak lagi. Oke, mantap. Salah pencet Kak Yeni tuh. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasi? Mbak nampak Kak iya? Oh, ini itu kan kenapa? Oh iya. Nah, nomor 2 sih angka tampilannya dan saya tahu sih antik nomor saya kemana?
Ada Kak warna biru ya Kak, warna biru Tosca ya. Ada. Sang dok nampak. Ya coba lihat di Zoom saya Kak. Di tampilan layar utama gitu. Ada kan? Ada saya share screen nih di Iya, layar tapi kita sih ya. iya di share screen kakak ada di nak saya itu sih an. Oh iya. Ya. Sinyal kali Kak ya. Apa kok? Aku kuning tadi nanti ya. Mana nak balik kan? Tahu kan saya. Pandai gitu efeknya. Tingkat tengah mengambil. Oke, nomor 1. Saya cek dulu ya kakak-kakak ya. Nomor 1, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian pengembangan guru pada pelajaran PJOK. Kak Dani, pertama yang saya rancang adalah mana itu tadi adalah ya. Saya rancang PJOK adalah 1 untuk menetapkan TP. Oke, Kak Febri dengan cara menentukan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Oke, keren. Kak Yanudi, program dirancang sesuai dengan capaian dan tujuan yang ingin dicapai. Oke, terima kasih. Kak Yeni, pertama saya akan menentukan dulu tujuan pembelajaran. Kak Haris, untuk merancangnya saya menganalisa kebutuhan siswa dan mengacu kepada kurikulum nasional. Oke, keren. Terima kasih Kak Haris. Kak Epi menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Kemudian Kak Haris masih agak kesulitan pada fleksibilitas yang ditawarkan yang bisa satu sisi memberi kebebasan tetapi di sisi lain memerlukan keterampilan tinggi. Oke, terima kasih Kak Haris. Kembali yang dilakukan saat merancang pembelajaran tentunya materi yang akan disampaikan, media yang akan digunakan, dan kemampuan siswa. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah menuliskan begitu ya. Di nomor 1, kira-kira ada yang ingin berpendapat kakak-kakak terkait tulisannya sendiri? Ya. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Terkait nomor 1. Silakan. Oke, kakak-kakak silakan. Ada yang ingin berpendapat terkait nomor 1? Kalau tidak ada nanti saya tunjuk aja ya kakak-kakak ya. Kak Dani nggak ya? Kak Raisen. Kak Dani silakan. Oke. Itu hanya pendapat. Pendapat. Ya, tidak apa-apa. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu dan selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK, di mana yang selama saya mengajar atau yang saya rancang pertama-tama dan utama itu adalah TP-nya dulu. TP-nya dulu, tujuan pembelajaran. Karena kalau kita buat TP-nya, otomatis pembelajaran ya tidak akan bermakna, tidak berjalan dengan efektif. Apa yang sesuai yang kita inginkan. Dan mungkin ini aja pendapat dari saya. Mungkin ada tambahan yang lebih top lagi dari Kak Jainuddin atau Kak Ambali, dari kakak-kakak yang semuanya lah. Oke. Terima kasih, kita kasih reaction dulu buat Kak Dani ya. Keren apa yang disampaikan oleh Kak Dani terkait bagaimana selama ini merancang program PJOK gitu ya. Jadi Kak Dani mengatakan tadi menetapkan tujuan pembelajaran dulu gitu ya, karena memang kalau tanpa tujuan pembelajaran pembelajaran tidak akan bermakna, kata Kak Ramadhani. Ya. Terima kasih Kak Dani sudah menyampaikan terkait merancang program gitu ya. Kemudian ada kakak-kakak lain yang ingin berpendapat? Silakan. Terkait nomor 1. Kalau tidak ada, saya lanjut ke nomor 2 nih. Silakan kakak-kakak yang ingin mewakili, silakan nomor 2.
Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ada yang ingin berpendapat kakak-kakak? Kita 5 menit, kurang lebih 5 menit lagi Kak, selesai. Saya coba tunjuk saja ya kali Kak ya. Ini ada yang ingin berpendapat, silakan. Siapa ini? Kak Yeni, silakan. Gaya lah orang. Lama dengan suaranya tuh. Ada hadir suaranya ya. Oke ya, Kak Yeni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Menurut saya di sini yang sesuatu yang sangat bernilai ya apabila dalam pembelajarannya kita berhasil atau tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Mudah tercapai ya, rasanya ada kepuasan tersendiri pada diri kita. Rasa suka bahawa adalah pilihan kita ngajar. Menurut saya. Mungkin iya dulu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak. Ini kita kasih reaction dulu buat Kak. Ini keren ya. Menyala Kak Yeni. Singkat gitu ya, tapi mengena ya Kak Yeni ya. Betul, dari yang disampaikan oleh Kak Yeni, yang penting nanti tujuan pembelajarannya nyampai kepada peserta didik. Ya, kalau sudah nyampai nanti akan kita mendapatkan kepuasan tersendiri gitu ya Kak Yeni ya. Oke, terima kasih Kak Yeni sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian ada yang ingin berpendapat kakak-kakak kayak nomor 2? Atau kita lanjut langsung ke nomor 3? Ada yang ingin berpendapat di nomor 2? Silakan. Oke, kita lanjut ya Kak Jaya. Kak Jaya sudah memberikan kode lanjut. Nah, sekarang di nomor lanjut. 3 ya. Saya coba dulu. Oke, coba Kak Epi, silakan. Mungkin bisa membacakan ataupun ya tadi Kak Yeni, sekarang Kak Epi. Kalau nunggu ya. Ya, menyala Pi, sedikit. Menyala ya Pi. Kawannya Kak Udah nampak tulisannya kayak ini. Udah. Udah nampak ya? Udah nampak kan? Mikroskop. Halo, Mas Bu. Dibacakan ya lo, bacakan biar tahu soalnya. Nah, oke, saya coba Kak. Kita makin besar lah. Mana deh? Nah, ayo. Yang warna biru deh. Ini saya warna biru. Silakan. Soalnya di anda nampak Kak iya. Ini udah tawarkan kemudian saya be. Soalnya di nomor 3 bagaimana Bapak Ibu ya gitu ya, Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, setelah nomor 1, nomor 2 tadi kan, terus diintegrasikan. Bagaimana ya Kak Epi itu mengintegrasikannya gitu. Terima kasih, silakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Setelah tadi yang pertama kita akan menentukan tujuan pembelajaran, kemudian kita akan mengintegrasikan tujuan pembelajaran yang sudah kita siapkan tadi di awal dengan ke dalam model-model pembelajaran yang juga harus tentunya kita siapkan sehingga terlihat menarik dan memudahkan atau memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sehingga tercapailah tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Saya rasa itu saja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yeni sudah memberikan pendapatnya. Kita kasih reaction ke Kakak. Oke, keren.
Jadi dari pertanyaan jawaban dari Kak Dani, kemudian Kak Yeni tadi diintegrasikan oleh Kak Yeni melalui gitu ya, dia memiliki model-model pembelajaran yang menarik gitu ya, sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi betul-betul diintegrasikan melalui model-model pembelajaran gitu ya. Terima kasih Kak Epi, Kak Yeni, Kak Dani sudah berbagi ya terkait menjawab gitu ya, menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3 tadi ya. Oke, saya izin share screen lagi ke Kakak. Tinggal berapa slide lagi nih Kak. Oke, terima kasih. Ini sudah. Nah, ini ya Kakak ya terkait pertanyaan nomor 1 tadi itu di mana 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan program PJOK. Itu yang pertama itu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik gitu ya, kemudian ada konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan. Nah, jadi saya lihat dari jawaban kakak-kakak di nomor 1 juga sudah mencakup cakupan, tahapan, kemudian tujuan pembelajaran juga sudah masuk ke dalam 6 faktor ini ya kakak. Saya pikir udah mengena semuanya kakak-kakak ya. Kemudian karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, apa kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Nah, kira-kira boleh tuliskan dalam chat ke Bapak Ibu? Boleh? Yang kita bahas dari tadi itu kira-kira apa sih intinya gitu? Kira-kira boleh dituliskan di kolom chat, mungkin satu atau boleh. Nah, kira-kira ini tinggal berapa slide lagi ya? 3 atau 4 slide. Silakan tuliskan kakak menurut Bapak atau Ibu, kakak kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum. Nah, kira-kira kata kuncinya itu yang kita bahas dari tadi itu apa gitu. Kira-kira apa? Silakan boleh tuliskan di kolom chat. Ada yang raise hand kan? Kak Jainuddin, kurikulum program pembelajaran PJOK dan penerapannya. Oke, terima kasih Kak Jainuddin. Telah menuliskan KIP kurikulum PJOK. Kemudian ada lagi kurikulum program dan pembelajaran PJOK dan penerapannya. Oke, terima kasih Kak Jainuddin dan Kak Epi. Ada lagi Kak Aris, memahami tujuan dan merancang pembelajaran PJOK. Kemudian ada lagi kakak. Oke, cukup ya kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak, nah apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Nah ini ya kakak-kakak ya, yang kita Kak Ambali juga udah tujuan dari pembelajaran pengembangan kurikulum. Oke, terima kasih Kak Ambali. Jadi yang pertama itu kakak-kakak fokus pada materi esensial gitu ya, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik gitu ya. Kemudian yang kedua mengembangkan kompetensi dan karakter. Nah, di situ ada pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian yang ketiga ini adalah fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini yang udah beberapa kali tadi kita singgung ya kakak-kakak ya, di mana karakter murid itu berbeda-beda, kemudian tergantung juga lingkungan sosial budayanya juga itu tidak bisa disamakan dengan yang di kota gitu ya. Nah, mari kita lanjut. Mari kita diskusi pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Gitu ya. Nah, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah, jadi maksud pendidikan gitu ya menurut Ki Hajar Dewantara,
menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi kita itu menuntun ya kakak-kakak ya, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodratnya. Nah ini yang menurut Ki Hajar Dewantara ya kakak-kakak ya. Nah kemudian kakak-kakak ini udah di sesi akhir gitu ya. Pada sesi akhir ini kakak-kakak yang pertama peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka gitu ya, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu ya. Kemudian peserta mampu memahami mengembangkan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design gitu ya kakak-kakak ya. Nah jadi backward design ini juga sangat penting kakak-kakak dalam kita merancang proses pembelajaran gitu ya. Nah di dalam kakak-kakak yang lagi mengikuti PPG itu ada ya kakak-kakak ya, sama dia di PPG itu sudah jelas sekali ada yang namanya UBD kalau salah, Understanding by Design. Itu di modul 1 itu ada Kak Haris, mungkin Kak Arswayudi, Kak Nelwan, Kak Bayu yang lagi PPG, Kak Freddy juga. Nah di situ ada namanya Understanding by Design. Itulah namanya kalau di bahasa PJOK tuh backward design. Ya kakak-kakak ya. Nah oke, terima kasih kakak-kakak. Kita sudah di bagian akhir nih kakak-kakak. Saya izin share screen, saya ingin screenshot dulu ya kakak ya. Oke, silakan kakak boleh di kameranya dinyalakan dulu, gitu ya. Kalau udah di akhir-akhir ini biasanya Sanyum beta antul itu ya. Nah, udah di akhir ini kita kak, di santai-santai kita jangan. Baik kakak-kakak, cukup materi kita hari ini ya kakak ya, saya cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, kita baca doa dulu ya kakak-kakak ya. Silakan Kak Ambali mungkin ya, silakan. Nah Kak Unggu ya lah, paling dari awal ya. Silakan Kak Dani tadi. Silakan Kak Dani, silakan kita tutup. Oke, untuk dari pertemuan Zoom kita pada hari itu mudahan di melaksanakan Zoom tadi apa yang kita dengarkan dari Kak Fasilitator mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa agar lebih berkah. Dan untuk menutup akhir Zoom kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak. Saya pikir cukup untuk kegiatan kita hari ini. Seru ya kakak-kakak ya. Banyak kakak-kakak sudah mulai berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran kita. Saya harap untuk berikutnya juga hal-hal seperti inilah yang kita inginkan gitu ya. Kita sama-sama berbagi gitu ya kakak-kakak ya. Saya stop share screen dulu ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak boleh buka kamera itu boleh buka.